Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, mulai tanggal 17 Desember, bacaan-bacaan yang kita dengar tidak berdasarkan hari, tapi berdasarkan tanggal. Maka sejak itu pula disebut sebagai masa biasa Advent khusus. Dan kita tanggal 18 ini mendengarkan kisah-kisah yang merunut secara keselamatan bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu sudah diwartakan oleh para nabi. Untuk tanggal 18 ini Nabi Yeremia diangkat dalam kisahnya. "Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan raja yang akan adil adalah dari keturunan Daud itu." Dan melalui bacaan Injil kita mendengarkan juga di sana bahwa ada tokoh yang berkali-kali namanya disebut dan menjadi sentral dalam bacaan hari ini, yakni Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah keturunan Daud, bukan Maria. Maka rencana keselamatan Allah itu, kalau memang raja adil yang diwartakan berabad-abad oleh para nabi keturunan Daud, berarti nyambung bahwa Yusuf keturunan Daud dan bahwa anaknya Yusuf adalah keturunan Daud. Dan Yusuf sungguh menjadi pribadi yang berani ambil peran, mengambil resiko dalam masyarakat waktu itu, karena mengambil Maria yang sebelum berumah tangga sebagai suami istri sudah mengandung. Resikonya besar. Tetapi tadi tampak di sana disebut sebagai seorang yang tulus hati. Ini keutamaan yang nyata disebut dalam Injil. Yusuf itu adalah seorang tulus hati. Maka kalau hari ini tanggal 18 bacaan-bacaan membawa kita kepada permenungan rencana keselamatan itu, dan karenanya kita bisa belajar dari Yusuf, permenungannya menjadi begini. Dalam seluruh rencana-rencana keselamatan, tentu maksud-maksud Allah sampai sekarang pun masih berjalan. Maka semangat hidup Yusuf ini menjadi teladan bagi kita dalam hal apa? Tulus untuk menjadi pribadi-pribadi yang ambil peran juga dalam sejarah keselamatan itu. Tidak usah muluk-muluk, tidak harus sama seperti Yusuf, atau tidak harus sama dengan Maria, tapi setidak-tidaknya menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita melalui gereja, diselesaikan dengan tulus hati, itu sudah istimewa. Dengan sukacita, meskipun dari awal bersengut. Mungkin Yusuf pada waktu itu yang bersengut itu ya jegadul, rupane raitok racto ngono kae, tapi ya ditampaki dalam mimpi akhirnya menanggung segala resiko.
maka kata tulus hati itu menjadi gema dalam hidup kita. Bagaimana tanggung jawab yang dipercayakan kepada hati kita dalam gereja, kita jalani pula dengan tulus hati, kendati kadangkala juga hati kita kerap kali menolak di dalamnya. Semoga rencana-rencana keselamatan Allah juga masih berlangsung karena ambil bagian kita masing-masing seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.